Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Wibisono, NPM 19130530110, nomor absen 24, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adi Farina, NPM 1913053049, nomor absen 2. Nama saya Helena Della Fiorita, NPM 1913053085, absen nomor 12. Perkenalkan, nama saya Puput Oktaviani, NPM 1913053020, nomor absen 23. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Untuk materi pertama yaitu tentang fonologi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pon dan logos. Pon artinya adalah bunyi dan logos artinya ilmu. Dapat diartikan bahwa fonologi merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi secara umum. Nah, pada kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak akan lepas dari bunyi-bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia. Pada dasarnya, kajian fonologi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, yang pertama ada fonetik. Fonetik merupakan cabang dari fonologi yang mengkaji proses dari penghasilan, penyampaian, hingga penerimaan bunyi bahasa. Fonetik ini berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu biologi, ilmu fisika, dan lain-lainnya karena tidak berkaitan langsung dengan pembeda makna atau tidak berkaitan dengan pembeda makna, hanya sebatas mengkaji dari proses penghasilan, kemudian penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Kemudian cabang-cabang fonetik ini ada fonetik artikulatoris, kemudian ada fonetik akustik dan fonetik auditoris. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini yaitu cabang dari fonetik yang mengkaji tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh organ-organ ucap manusia seperti mulut, gigi, gusi, hidung, paru-paru, kerongkongan, tenggorokan, pita suara, dan lain-lainnya, sehingga dapat didengar oleh orang lain. Nah, fonetik artikulatoris ini berkaitan dengan ilmu biologi, kedokteran, dan neurologi. Kemudian yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik adalah cabang dari ilmu fonetik yang mengkaji bunyi bahasa ketika merambat melalui udara berupa gelombang bunyi, tekanan, amplitudo, dan lain-lain. Nah, fonetik akustik ini berkaitan dengan ilmu fisika karena berurusan dengan perambatan gelombang bunyi di udara. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini adalah cabang ilmu fonetik yang mengkaji tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa dapat diterima oleh telinga pendengar, yang membahas mengenai proses penerimaan bunyi bahasa melalui telinga, mulai dari penerimaan bunyi melalui organ luar telinga hingga sampai ke pemaknaan oleh otak sehingga dapat dimengerti oleh pendengar. Selanjutnya ada cabang dari fonologi yaitu fonemik. Nah, fonemik merupakan cabang dari studi fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan pembedaan makna.
Misalkan perbedaan bunyi C dan P, huruf C dan P pada kata cita dan pita yang menyebabkan perbedaan makna pada kata tersebut. Di sini saya akan membahas tentang fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian fonem. Fonem merupakan suatu istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa dapat menunjukkan perbedaan makna. Yang kedua, jenis-jenis fonem. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa jenis fonem secara resmi. Ada 32 buah fonem yang terdiri atas fonem vokal 6 buah yang berisi tentang A, I, U, E, dan O. Dan yang kedua, fonem diftong terdiri dari 3 buah. Dan yang terakhir, fonem konsonan yang terdiri dari 23 buah yang isinya T, T, C, K, B, D, J, G, M, N, S, H, R, L, W, dan Z. Fonem vokal. Fonem vokal dapat dihasilkan dari beberapa hal berikut, yaitu posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, posisi lidah, vokal tinggi belakang, vokal sedang, vokal belakang, vokal sedang tengah, vokal rendah, vokal bundar, vokal tak bundar, vokal sempit, vokal lapang. Fonem diftong. Diftong dalam tata bahasa buku bahasa Indonesia dinyatakan sebagai vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftong dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata suku pulau adalah diftong, sehingga pada suku kata lau tidak dapat dipisahkan menjadi la dan u, seperti pada kata mau. Selanjutnya ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan-hambatan pada daerah artikulasi tertentu. Penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap seperti bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit mulut. Cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Fonem konsonan dan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu posisi berdasarkan posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar morfologi. Yang pertama yaitu pengertian morfologi. Cara etimologi, morfologi berasal dari kata morfologi yang terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk bahasa. Dapat kita bedakan dengan fonologi, bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa, sedangkan morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk bahasa. Nah, adanya aneka bentuk, arti, dan kelas kata inilah yang menarik perhatian ahli bahasa sejak awal sejarah sampai sekarang. Oleh karena ketertarikan itu, akhirnya timbullah salah satu cabang ilmu bahasa, yaitu linguistik yang disebut morfologi. Morfologi dapat dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk kata yang berbeda-beda. Di samping itu juga menyelidiki kemungkinan adanya perubahan golongan dan arti kata akibat perubahan struktur kata. Selanjutnya yang kedua, posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang dari linguistik. Kita dapat melihat dari diagram untuk mengetahui apa saja cabang dari linguistik. Nah, dengan diagram yang sudah saya tampilkan, kita dapat ketahui bahwa morfologi adalah salah satu cabang dari tata bahasa, dan tata bahasa sendiri merupakan cabang dari linguistik.
Materi yang selanjutnya yaitu proses morfologi. Proses morfologi ialah tahap demi tahap yang terjadi pada morfem sebagai unit terkecil yang bermakna dalam pembentukan kata. Contoh kata bertindak. Proses pembentukannya ialah morfem ber ditambah morfem tindak. Demikianlah bahwa kata-kata tersebut merupakan hasil dari proses morfologi. Proses morfologi terbagi menjadi 5. 1. Derivasi 0. Dalam morfologi ada istilah morfem 0 yang realisasinya berupa morf kosong. Semua kata monomorfemis dalam bahasa Indonesia sebelumnya telah mengalami derivasi 0 yang dilambangkan dengan relasi 0. Contoh buku. Yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi dapat diartikan sebagai proses morfologi berupa penambahan imbuhan pada bentuk pradasar, kata dasar, dan bentuk dasar. Afiksasi dibagi menjadi 3, yaitu prefiksasi. Imbuhan diawali contoh ber, men, di, ter, ke, dan se. Yang selanjutnya yaitu infiksasi. Infiksasi ini ialah imbuhan di tengah. Contoh L, M, dan R. Yang selanjutnya yaitu sufiksasi, yaitu imbuhan di akhir. Contoh an, kan, dan i. Yang terakhir yaitu konfiksasi, yaitu imbuhan di depan belakang. Contoh ber, beran, dan kean. Yang ketiga yaitu reduplikasi. Reduplikasi ialah pengulangan kata baik secara sebagian maupun keseluruhan. Contoh batu-batu, lalu menunda-nunda. Yang keempat yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang terdiri dari gabungan dua kata atau lebih yang senyawa dan membentuk kata baru. Contoh angkat bicara, kaki tangan, bulan madu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu abreviasi. Abreviasi adalah proses pemendekan satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem yang hasilnya berupa kependekan yang berstatus kata. Contoh TGL, simpedes, sim, dan lain-lain, atau DLL. Morfem dalam bahasa Indonesia. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi, tidak ada satuan gramatikal lagi di bawah morfem. Misalnya pada kata membantu, berasal dari men ditambah batu. Keduanya adalah morfem, dan tentu saja memiliki makna. Men memiliki makna sebagai perubahan keadaan atau menjadi. Sedangkan batu bermakna sebuah benda dari alam yang strukturnya keras. Dengan penggabungan keduanya, maka diperoleh membantu, yang artinya menjadi batu. Apabila kata batu kita segmentasikan lagi menjadi ba dan tu, keduanya tidak memiliki makna, sehingga bukan merupakan morfem. Baiklah, demikian penyampaian materi dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.